Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca tahrir qaul Syekh Al-Utsaimin fi Tarikh Tauhid. Ya, ini kutipan terakhir. Kutipan terakhir kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama apa? Bahwa Syekh Al-Utsaimin yang membangun pendapatnya tentang kafir dan musyriknya pelaku syirik akbar itu di atas kaidah dibedakannya vonis kafir zahir dengan vonis kafir zahir dan batin, ini dunia pun dunia akhirat, dan bahwasannya menghukumi orang di dunia itu berdasarkan hukum zahir, berdasarkan zahirnya. Ya, ini kutipan terakhir sebelum masuk kaidah yang kedua insyaallah. Qala rahimahullah, ini di syarah kitab tauhid tapi tidak tercetak di Qaul Mufid, ya, hanya di rekaman, ada di rekaman beliau. Faman abadallaha, barang siapa yang beribadah kepada Allah, qala idza adzana dhahabtu lil masjid mubakkiran, apabila telah azan maka aku akan pergi ke masjid lebih awal. Wa akhadha al-mushaf, lalu dia mengambil mushaf wa qara, dia baca mushaf Al-Qur'an. Lakinnahu indama yaqulu lahu ashabu, ya, namun ketika teman-temannya berkata kepadanya, yala namsi ila Syekh Abdul Khaliq Al-Jailani atau ila Syekh Al-Badawi atau ila Al-Husain bin Ali bin Abi Talib atau masyabah dzalik, masya ma'ahu, ya. Namun ketika teman-temannya ngajak dia, ayo kita pergi ke tempat Syekh Al-Jailani atau Syekh Al-Badawi atau kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Talib atau semisal itu, masya ma'ahu, maka dia pun ikut mereka. Mithul hadza laisa bimuwahhid, orang seperti ini bukan ahli tauhid, ya. Li'annahu la budda an yajtaniba at-taghut, karena syarat dia wajib dia menjauhi at-taghut, segala apa yang diibadahi selain Allah. Idza lam yajtanib at-taghut falaysa muwahhid, kalau dia tidak menjauhi taghut, segala apa yang diibadahi selain Allah, maka dia bukan ahli tauhid, ya. Walihadza ja'alahu al-mu'allif rahimahullah mas'alatan kabirah, oleh karenanya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, ini dijadikan sebagai pelajaran yang sangat penting. Limadza masalah kabirah? Kenapa ini pelajaran yang sangat penting? Li'annal katsira minal muslimin yajhaluha fi zamani. Karena banyak orang Islam di zamannya yang tidak mengetahui perkara ini. Wa fi zamanina al-an, dan juga di zaman kita sekarang. Alaysa yujad al-an man yahujjul baitul haram, orang yang pergi haji wa yaqif bi Arafah, wukuf di Arafah, yatuf yas'a tawaf dan sa'i, wa huwa idza dhahaba taf bil qabr. Namun ketika dia pulang, ya, meninggalkan hajinya, dia tawaf mengelilingi kubur. Fa hadza laisa bimuwahhid, ini bukan ahli tauhid. Li'annahu lam yajtani bil kufra bit taghut, karena ia tidak menjauhi kufur kepada taghut. Kok lam yajtani bil kufra bit taghut, ya, lam yajtani bit taghut, ya, atau lam yakfur bit taghut. Walihadza qala al-muallif, oleh karenanya penulis Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan masalatun kabirah, ini pelajaran sangat penting, wa hiya 'azimah, ya, ini pelajaran yang besar. Li'annaha takhfa 'alan nas, karena, ya, banyak orang tidak tahu, haula'il 'amah masakin, orang-orang awam yang kasihan itu mereka tidak tahu. Wal haqiqah annahum laisu bimuwahhidin, maksudnya orang-orang awam yang kasihan itu yang tadi, ya, beribadah kepada kuburan Syekh Al-Jilani atau kepada Syekh Al-Badawi atau kepada Hasan Husain bin Ali, ya, atau tawaf mengelilingi kubur tadi. Karena hakikatnya mereka itu bukan ahli tauhid, bal hum musyrikun, tapi mereka musyrik. Li'anna tauhid, karena arti tauhid ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu esa. Ya, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qala Allah la tattakhidhu ilahain itsnain, Allah berfirman, jangan kalian mengangkat, ya, dua ilah, ya, innama huwa ilahun wahid, tidak lain Allah lah satu-satunya ilah. Fa idza qala ya rabbi ighfirli ya rabbi irzuqni, kalau orang itu berkata, ya Allah ampuni aku, ya Allah beri aku rizki. Wa inda qabri Abdul Qadir Jalaini,
Dan di sisi kuburan Al-Jalani dia mengatakan, ya hajjati indallah, ya hujjati indallah, ya wahai hujahku di hadapan Allah, ya wasilati ilallah, wahai wasilahku kepada Allah, ij'al zaujati tahmil, ya. Jadikan istriku itu bisa hamil. Ya, hadza laisa bimuwahhid. Ya, dia minta kepada Al-Jilani, bukan ahli tauhid ini. Nahnu nasma ana ba'dhan nisa, kita mendengar sebagian wanita idza lam tahmil, kalau sulit hamil, tadhhab ila qabr, pergi ke kuburan, tamarrak ala qabri, ya. Berguling-guling di kuburan, ya. Ya. Wa rubbama tadha ala sadriha syai'an min turabihi. Ya. Terkadang ngambil tanah kuburan kemudian ditaruh di perutnya, di dadanya, cuma tahmil, kemudian dia bisa hamil. Fitnah tak? Ya. Ini sebagai ujian bagi dia. Ya. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Kitab Tauhid tadi beliau mengatakan fa fihi makna qaulihi faman yakfur bit-taghut. Jadi di dalam ya ayat ini terdapat hal yang semakna dengan firman-Nya faman yakfur bit-taghut. Yakni ayat apa? Ayat An-Nahl. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, itu semakna dengan fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Semakna. Ya. Man fa'ala hadza fa huwa musyrik. Siapa yang melakukan ini maka dia musyrik. Lakinnahu, akan tetapi hal yalhaquhu wa'idul musyrikin. Ya. Apakah ancaman yang Allah ancamkan, azab yang Allah ancamkan kepada orang-orang musyrik itu pasti ditimpakan kepada dia? Hada yutawaqqaf ala an tujadul asbab wa tantafil mawani. Ini tergantung apakah syarat-syarat sudah terpenuhi pada dia, penghalang-penghalang sudah hilang atau belum. Ya. Jadi pemenuhan syarat-syarat takfir atau hilangnya penghalang-penghalang takfir itu berkaitan dengan apa? Azab, eksekusi. Bukan berkaitan dia musyrik atau bukan. Ya. Haula'i naqul musyrikun. Kita sebut mereka itu musyrik. Lakin la nahkum ala kulli fardin, ya, tapi kita tidak memvonis satu persatu dan seterusnya. Doaul qabr syirik. Berdoa kepada kuburan itu syirik. Sujud li sanam syirik. Sujud kepada berhala itu syirik. Naqul hadza syirik bi'tibari ghairi halihi. Kita katakan dia musyrik, ya, sesuai dengan kondisi zahirnya dia. Lakinnahu la yastahiqul uqubata finnar, tapi kita tidak mengatakan dia ini pasti masuk neraka. Li'annahu qad yakunu hunak mani. Ya. Karena boleh jadi ada penghalang yang kita enggak tahu untuk dia dimasukkan ke dalam neraka. Masalah istihqaqil wa'id wal hukm ala kulli ahad finnar. Persoalan, ya, azab yang diancamkan itu akan pasti dijatuhkan kepada seseorang atau kepada setiap orang, dan persoalan memvonis orang itu menjadi penduduk neraka la yumkin alaina. Ya, kita enggak bisa annahkum ala kulli ahad bi'aini. Memvonis orang per orang itu sebagai penghuni neraka itu pasti diazab. Ya. Fahuwa kafir di dunia. Jadi kita katakan dia di dunia ini kafir. Dia di dunia ini kafir. Lakin fil akhirah la. Adapun di akhirat la. Mas'alatus syirk la takhfa. Adapun di akhirat tidak, kita enggak tahu. Ya. Kenapa mas'alatus syirk la takhfa? Persoalan syirik itu bukan persoalan khafiyah, bukan persoalan samar. Kenapa Al-Quran memelu bitakdzir minasyirik? Al-Quran dipenuhi dengan peringatan-peringatan dari bahaya syirik. Al-muhim al-an, intinya sekarang fahimna, kita memahami annahu la yumkinu an yatahaqqaq tauhid, bahwa tauhid itu tidak akan bisa terwujud illa bil kufri bit tauhid. Tauhid itu tidak akan terwujud kecuali dengan kufur kepada tauhid. Amma man lam yakfur bit tauhid, adapun yang tidak kufur kepada tauhid falaisa bimuwahhid, maka dia bukan ahli tauhid. Fa farraqa baina kufri adh-dhahir fid dunya hina talabbasa bihi, ya, li'annahu al-asl, wa bainal kufri al-mu'adzab alaihi fil akhirah. Maka di sini Syekh Ibnu Utsaimin membedakan antara vonis kafir berdasarkan zahirnya di dunia karena dia melakukan kesyirikan atau kekafiran, dan itu merupakan kaidah. Ya, kaidahnya apa? Kita menghukumi orang di dunia ini berdasarkan zahirnya, ya. Dan beliau bedakan dengan vonis kafir yang sekaligus diazab di akhirat.
fal udru bil jahli li raf'il uqubah. Jadi adanya udzur kejahilan di kalangan para ulama itu bukan untuk membahas orang itu musyrik atau kafir, bukan. Tapi untuk berkaitan dengan apa? Uqubah. Berkaitan dengan apa? Hukuman, saksi, adab. Ya. Qultu wa qad nassa ala hadza ghairu wahidin. Kemudian Syekh Aiman akan membawakan ya kutipan-kutipan dari 10 ulama. Ya, 10 ulama yang mendukung ya pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, sampai di halaman 61. Ya, kita kan yang mau dibaca yang Syekh Utsaimin aja. Iya. Ya. Lanjut halaman 62. Yang pakai PDF repot ini ya, nyari-nyari gitu ya. Yang pakai PDF repot ya kan. Al-aslu tsani, asas yang kedua. Kaidah yang kedua. Tadi kaidah pertama apa? Bahwasannya menghukumi seseorang, ya, memvonis seseorang, menetapkan status hukum seseorang di dunia ini berdasarkan zahirnya orang itu. Ya, dan dibedakan vonis kafir secara zahir dengan yang di dunia dengan vonis kafir dunia sekaligus akhirat. Ya. Dibedakan. Kaidah yang kedua, at-tafriqu bainal mutamakkin min at-ta'allum alladhi yastati'u raf'al jahli an nafsihi walakinahu farrat wa baina ghairil mutamakkin min at-ta'allum. Syekh Ibnu Utsaimin membedakan antara orang yang memiliki keahlian, ya, memiliki kenormalan akal dan fisik, ya, dan media untuk bisa menghilangkan kebodohan dari dirinya, tetapi dia malas. Beliau membedakannya dengan orang yang sama sekali tidak memungkinkan untuk mengetahui karena cacat mental, ya, karena keterbatasan media, keterbatasan fisik, ya. Syekh Utsaimin membedakan antara dua golongan ini, ya. Orang dakwah menjangkau satu wilayah. Di situ ada orang yang memungkinkan untuk mengetahui dakwah itu. Dia yang akalnya waras, fisiknya normal, media ada. Tapi dia ini, golongan ini ada dua. Golongan yang malas, tidak mau tahu, namanya mu'rid. Ya, golongan yang menolak, namanya mu'anid, pembangkang. Yang ketiga, dakwah sampai tetapi dia cacat mental. Dia gila. Ya. Ada khutbah Jumat tapi dia di jalanan dilemparin batu oleh anak-anak. Ya, karena dia orang gila. Tidak memungkinkan akalnya untuk mengetahui dakwah dan hujjah itu. Syekh Ibnu Utsaimin membedakan dua golongan ini. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin membedakan dua golongan ini. Waqad mathala Syekh rahimahullah lil awal, contoh golongan pertama yang memungkinkan bagi dirinya untuk mengetahui hujjah, mengetahui dakwah, tetapi dia malas, ya, dia tidak peduli, ya. Beliau mencontohkan biman nasya'a wa 'asha bidaril Islam wa baina adhuril muslimin, orang yang hidup dan tumbuh di negeri Islam di tengah-tengah kaum muslimin, wa man yasma' bil haq, atau orang yang mendengar kebenaran, fala yaltafitu ilaihi, tetapi tidak memperdulikannya, tidak memperdulikan kebenaran itu. Wa inna ma yattabi ulama syirik, dia lebih memilih untuk mengikuti ulama musyrikin. Ya. Ulama musyrikin itu siapa? Adhirun. Ya. Ulama musyrikin itu menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adhirun. Ya. Wa matsala litsani, sedangkan golongan yang kedua yang dakwah telah sampai tetapi tidak memungkinkan bagi dia untuk mengetahui kebenaran itu. Beliau kasih contoh, man nasya'a bi badiyatin ba'idah, orang yang hidup terisolir. Ya, hidup di pelosok-pelosok Afrika, pelosok-pelosok Amerika sana. Au kana fi majahilil ard,
hidup di pelosok, la ya'rif 'anil adyan syai'an, tidak kenal yang namanya agama sedikit pun. Wa hadithul ahad bil Islam. Atau contoh yang lain, orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Kalau seandainya beliau ngasih contoh, ya, orang yang cacat mental masuk. Ya. Karena kalau orang yang baru masuk Islam, ya, itu nanti kaitannya dengan syiar. Kewajiban sholat, kewajiban puasa, haramnya zina, haramnya khamr, haramnya makan babi. Ya. Sedangkan kalau berkaitan dengan syirik akbar, sepakat ulama, orang baru masuk Islam kalau melakukan syirik akbar ya murtad lagi. Orang yang sudah lama masuk Islam aja melakukan syirik akbar murtad, masa yang baru masuk Islam nggak murtad? Ya. Tapi kalau beliau kasih contoh bukan hadithul ahad bil Islam, orang yang baru masuk Islam, tapi apa? Kasih contoh orang yang ikhtilalul akal, orang yang cacat mental, sehingga dia nggak memungkinkan untuk mengetahui kebenaran. Ya, itu bukan dari faktor internalnya dia yang malas, nggak peduli, bukan. Ya, itu lebih tepat. Ya, wallahu a'lam. Qala fi taqrir dzalik. Ya, beliau mengatakan rahimahullah, lakin yabqan nazar, tapi ada yang perlu dilihat. Hal kullu insan yu'dzar bil jahl. Apakah setiap orang itu layak untuk diberi uzur kejahilan? Nakul, kita katakan, man amkanahu ta'allum, siapa yang memungkinkannya untuk belajar, siapa yang memungkinkannya untuk mengetahui kebenaran, falam yata'allam, namun kemudian dia tidak mencari kebenaran itu, faqad yakunu ghairu ma'dzurin bi jahlihi, ini enggak dapat uzur kejahilan. Ini enggak dapat uzur atas kejahilannya. Ya, kalau kemudian dia melakukan syirik akbar, enggak dapat uzur atas kejahilannya. Dengan dalih saya enggak tahu, bukan alasan yang bisa diterima. Wa hina idzin yakhruj minal qaidah al-'ammah. Oleh karenanya ini orang keluar dari kaidah umum. Kaman qal, contohnya orang yang mengatakan ana la adri ana shalah wajibah wa huwa ya'ish baina dar wa huwa ya'ish fi daril Islam. Seperti orang yang mengatakan, ya, saya enggak tahu kalau sholat itu wajib, padahal dia hidup di negeri kaum muslimin. Fayuqal lahu, ya, katakan kepada orang itu, kaif la tadri, gimana bisa ente enggak tahu sholat itu wajib? Wa anta tusyahidun nas yu'adzinun, padahal kamu setiap waktu dengar orang adzan. Yadhhabun ilal masajid yusallun, lihat orang pergi masjid, pergi sholat. Gimana bisa kamu bilang, ya? Orang non Islam aja tahu kalau sholat itu wajib. Ya. Fa'anta ghair ma'dzur. Jadi kamu enggak dapat uzur. Kamu enggak dapat uzur. Ya. Fahadhil mas'alah mahallut ta'ammul. Jadi ini perlu diperhatikan. Hal hadzal ladzi jahilal hukm ma'dzurun bi tarki ta'allum aw la? Apakah orang yang tidak mengetahui hukum satu persoalan agama ini, ya, dapat uzur karena dia tidak mau cari tahu, ataukah tidak dapat uzur? Fayuqal qad yakunu ma'dzuran aw ghairu ma'dzur. Kita katakan bisa jadi dapat uzur, bisa jadi enggak. Ya. Idza faradna annahu qad 'asha fi bi'atin taf'alul kufr. Misalkan orang itu hidup di satu lingkungan yang masyarakatnya itu para pelaku kekafiran, ulama'uha maujudun, ada ulama-ulama di situ. Ya, wa hum yuqirruna dzalik, tapi ulama-ulamanya malah yang menyetujui, ya, kekafiran-kekafiran di tempat itu. Wala yunkiruna, tidak mengingkarinya. Walam yatakallam ahadun minhum indahu bi anna hadza kufur, dan tidak ada seorang pun yang memberitahu bahwasanya perbuatan ini kafir. Kakatsirin minal 'amah fi biladil islamiyah, seperti banyak terjadi di kalangan awam di negeri-negeri Islam, alladzina yad'una al-qubur, yang mereka berdoa kepada kuburan, ashabul kubur, berdoa kepada para penghuni kubur. Wa masyabah dzalik, faqad yuqal, ya, mungkin saja dikatakan nah hadzal rajul ma'dzur. Orang ini dapat udzur. Ya. Waqad 'asha fi baladin tu'tabar biladan yadhhar fiha syirik. Karena dia hidup di sebuah negeri yang bisa dinilai itu negeri yang didominasi kesyirikan. La yasma' bi anna hadza syirik. Sementara dia enggak pernah dengar kalau perbuatan itu syirik. Fa hadza qad yu'dzar.
Ya. Bisa saja orang seperti ini dapat uzur. Tapi kalau kita ngelihat jahiliyah kan nggak dapat uzur. Padahal orang jahiliyah nggak tahu kalau perbuatan mereka itu syirik. Binasil Quran, ya kan, banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa orang-orang jahiliyah itu nggak tahu kalau perbuatannya apa, syirik. Ya. Tapi makanya saya mengatakan qad yu'dzar. Ya. Boleh jadi orang seperti ini dapat uzur, boleh jadi. Tapi boleh jadi juga nggak dapat uzur. Ya. Li'annahu laisa ladaihi sababun yujibul intibah wa talab. Karena di sisinya nggak ada wasilah-wasilah yang membuatnya tersadar bahwa perbuatan itu syirik. Tidak ada wasilah media-media untuk dia mencari tahu hukum perbuatan itu. Ya. Kayak ini nggak separah era jahiliyah lah ya. Yang separah era jahiliyah aja nggak dapat wudu. Ya. Ama idza kana fi baladin yubayyan fil haq. Adapun jika orang itu hidup di satu wilayah yang kebenaran sudah dijelaskan, sudah disampaikan, yuqal inna hadza syirik, dikatakan perbuatan seperti ini syirik, lakinnahu yaqul, ya, tapi dia malah mengatakan ana sa'utabiru syekh, aku mau ikut syekh itu aja. Ya. Kabirul imamah, ya, karena imamahnya besar, sorbannya besar, wasiul hamah, tawilul akmam, bajunya lebar, ya, lengannya panjang, lengan bajunya panjang, tawilul miswak, siwaknya panjang. Sopo iki? Ya. Saya sopo iki ya? Jubai lebar, lengannya panjang, ya, siwaknya juga panjang, pakai imamah yang tebal. Siapa ya? Ya. Siapa ini ya? Pegang gitar, dah. Astagfirullah. Saya mau ikutin saya itu aja. Ya. Wa amma ghairuhu, kalau bukan saya itu falan attabi'ahu. Dia bilang aku enggak mau ngikutin. Hadza ghairu ma'dzur. Ya, maka ini dipastikan enggak dapat uzur. Saya tegas mengatakan hadza ghairu ma'dzur. Saya tidak mengatakan fa hadza qad yakunu ghairu ma'dzur. Enggak. Maka ini boleh jadi enggak dapat uzur. Enggak, tapi saya tegas. Ini orang enggak dapat uzur. Ya. Orang salah milih kok dapat uzur gimana? Ada pilihan yang baik, dia milih yang rusak kok dapat uzur. Kan itu atas pilihan dia. Gimana dapat uzur? Ya. Li'annaha ma yakunu syekh fi idhari tanassub wa annahu syekh al-imam al-alim al-allama fa inna hadza laisa uzran laka. Karena bagaimanapun hebatnya syekh itu, ya, dalam menampakkan ibadahnya dan bahwasanya dia itu syekh al-imam al-alim al-allamah gelarannya, ya, maka ini bukan uzur buat pengikutnya. Bukan uzur buat pengikutnya. Ya. Kenapa? Indak man yubayyinul haqq bi barahinihi. Karena bersama kamu ada orang yang telah menjelaskan kebenaran dengan barahin, dengan bukti-buktinya, dengan dalil-dalilnya. Ya. Fa anta ghairu ma'dzur. Jadi ente enggak dapat uzur. Ya. Wa qala fi mawdhin akhar, di kesempatan ya, ini Syekh membedakan, ya kan, antara yang memungkinkan untuk mengetahui, ya, dengan yang tidak memungkinkan untuk mengetahui. Wa qala fi mawdhin akhar, di kesempatan lain beliau mengatakan mas'alat hal yu'dzar bil jahl fi umuri tauhidil ibadah. Persoalan atau pertanyaan, apakah ada uzur kejahilan dalam perkara-perkara tauhid ibadah? Jawabnya benar, ada. Wa fi kulli syai', dalam semuanya, dalam segala hal itu ada uzur kejahilan. Berkaitan dengan apa? Hah? Berkaitan dengan apa? Azab, eksekusi. Ya, makanya saya kemudian mendatangkan dalil tentang azab. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan tidaklah kami mengadab seorang pun kecuali telah diutus, kami telah mengutus rasul. Diutusnya rasul ini sebagai uzur atas kejahilan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan. Kalau enggak, Allah akan langsung azab saja. Kalau Allah enggak ngasih uzur kepada orang-orang musyrik yang jahil itu, Allah langsung azab aja. Tapi Allah utus rasul kepada mereka, itu bukti kalau Allah ngasih uzur kepada mereka atas kejahilannya. Lakin qad yu'akhadul insan bitafritihi idza lam yahas. Tapi orang itu bisa jadi akan, ya, dihukum, ya, yu'akhad, dihukum, diazab, dieksekusi sebab kemalasannya, ya, yang tidak mau mencari kebenaran. Wa takallama 'anil jahl fil ma'lum min ad-din bid-darurah qailan. Dan beliau berbicara tentang
orang yang tidak mengetahui perkara yang seluruh lapisan kaum muslimin dihukumi tahu, bahkan non muslim pun dihukumi tahu. Ya, beliau mengatakan, hal yuqdar bil jahl fil ma'lum bid darurah. Ya. Apakah ada uzur ketidaktahuan dalam perkara yang seluruh lapisan kaum muslimin dihukumi tahu? Al-jawab, fa minal ma'lum bid darurah ana hadzal rajul, termasuk perkara yang semua orang tahu, ana hadzal rajul ladzi amara ahlahu biharqihi ba'da mautihi, bahwa orang yang menyuruh keluarganya agar dibakar jenazahnya, la budda annahu baqin baina adhuril muslimin. Ini mesti hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Ya, itu teks hadis, ya kan? Teks hadisnya kan orang yang berpesan untuk dibakar itu kana min ahli tauhid, dia ahli tauhid. Wa hina idzan la yumkinu an yakuna jahilan. Kalau begitu enggak mungkin dia jahil. Kalau begitu enggak mungkin dia jahil, belum dijangkau oleh dakwah, enggak mungkin dia belum dijangkau oleh dakwah. Lakin idza kana fi majahil ard. Tapi kalau orang itu hidup di pelosok, ya, la ya'rif 'anil adyan syai'an, enggak pernah dengar yang namanya agama sedikit pun. Lam yantasib ila dinin muayyan, juga enggak punya agama sama sekali. Mau agama syirik, mau agama bukan syirik, enggak punya agama sama sekali. Ya. Min adyanil kufur fa hadza yu'dar. Maka orang seperti ini dapat udzur. Dapat udzur dari apa? Dari diadab, dieksekusi, diperangi langsung, enggak dapat udzur dia. Ya. Walihada qal, oleh karenanya Allah berfirman, rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Allah mengutus para rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Tujuannya apa? Allah mengutus li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah ba'da rasul, supaya manusia itu tidak memiliki lagi alasan atas perbuatan syiriknya di hadapan Allah ba'da rasul, sesudah diutusnya para rasul. Ya. Mafhumnya gimana? Kalau belum dijangkau oleh dakwah Rasul, orang melakukan kesyirikan, mungkin ketika nanti di hari kiamat dia beralasan, dakwah Rasul belum sampai kepada saya ya Allah. Kenapa kamu melakukan syirik? Dakwah Rasul belum nyampe kepada saya. Dan ini ada dua kemungkinan. Dia hidup tadi terisolir di pelosok yang tidak dijangkau sedikit pun oleh Islam, oleh Quran, oleh hadis, oleh agama apapun. Atau yang kedua, Tarzan kan? Atau yang kedua, dia cacat mental. Dia cacat mental. Bagaimana dia bisa bilang dakwah telah sampai kepadaku? Dia cacat mental. Ya. Kemudian yang kedua, dia cacat mental. Ya. Kalau orang yang baru masuk Islam, dakwah udah sampai belum? Kalau orang yang baru masuk Islam, dakwah udah nyampe belum ke dia? Sudah. Dakwah udah nyampe. Maka di situ pentingnya para aktivis, para relawan, ya. Kalau mengislamkan orang, mensyahadatkan orang, jelaskan kepada dia makna syahadat la ilaha illallah, jangan hanya disyahadatin aja. Ya. Kalau mensyahadatkan orang, jelaskan makna syahadat la ilaha illallah. Ya. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, idza kana ar-rajul yu'dharu bil jahl fi tarkis shalah wa hiya ruknun min arkanil Islam min a'zami arkanihi, mithal an yakuna nashi'an fi badiyatin ba'idah 'anil mudun wa 'anil ilm wa la yadri annaha wajibah fa innahu yu'dzar bidzalik wa la tajibu alaihi wa la yalzamuhu qada'uha. Orang terkadang jika seseorang mendapatkan uzur kejahilan dalam meninggalkan salat, padahal salat itu merupakan rukun Islam yang terbesar setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gimana? Misalkan dia itu hidup di tempat yang jauh dari kota-kota, hidup ya nomaden di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman. Dia tidak tahu kalau sholat itu wajib, maka dia dapat uzur. Dapat uzur dalam meninggalkan sholat. Dapat uzur dalam meninggalkan sholat. La tajib alaihi. La tajib alaihi. Sholat saat itu belum wajib buat dia. Kapan sholat itu wajib buat dia? Kalau dia sudah sampai kepadanya apa? Syariat wajibnya sholat. Ini belum sampai. Dia belum tahu kalau sholat itu wajib karena dia hidup di pedalaman-pedalaman sana. Maka belum wajib saat itu sholat buat dia. Nanti kalau ada orang ngajarin dia wajib sholat, baru jadi wajib atas dia. Ya, karena syiar-syiar Islam yang besar ini itu kewajibannya itu dipersyaratkan bulughus syara'. Syariat itu menjangkau dia, sampai kepada dia. Ya, kalau belum ya belum wajib. Ya. Kalau belum wajib apakah wajib qadha kalau orang baru masuk Islam? Ya.
La yalzamu qada'uha, enggak wajib qada. Karena sebelumnya enggak wajib. Sebelumnya tidak wajib. Makanya enggak wajib qada, begitu kiasnya. Ya, begitu kiasnya. Karena sebelumnya enggak wajib, makanya enggak wajib qada. Wa 'allaqa 'ala qauli Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi kasfis syubuhat, dan beliau memberikan, nah ini di sini Syekh juga membedakan ya antara yang memungkinkan mengetahui hujjah, mengetahui kebenaran dengan yang tidak memungkinkan. Ya, dengan yang tidak memungkinkan, lam yatamakkan, dengan yang man tamakkan. Karena tolak ukurnya itu di situ, memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk mengetahui. Bukan al-ilm bi fi'il, mengetahui langsung satu persatu, bukan itu dalam syariat. Ya. Agak ya, itu apa namanya? Memahaminya agak sedikit butuh apa? Butuh pemikiran ya. Iya. Ibnu Taimiyah ngebahas ini di Rad 'alal Mantiqiyin. Ngebahas ini di Rad 'alal Mantiqiyin, di perdebatan beliau dengan para ahlul mantiq. Orang-orang yang dikenal apa? Utu zakaan wala yu'tau zakaan. Orang-orang yang diberi kecerdasan tetapi tidak diberi zakat, tidak diberi tauhid, tidak diberi kesucian hati. Orang-orang yang cerdas. Ibnu Taimiyah baru berdebatnya ngebahas masalah yatamakkan aw lam yatamakkan. Memungkinkan untuk mengetahui atau tidak memungkinkan untuk mengetahui. Ya. Wa 'allaqa 'ala qauli Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi kasfi syubuhat. Dan beliau ya memberikan syarah ya atas ucapan Syekh Muhammad di Kasfus Syubuhat. Fa innaka idza 'arafta 'anal insan yakfur bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha huwa jahil fala yu'dharu bil jahli. Sesungguhnya jika kamu mengetahui bahwa seseorang itu ya menjadi kafir sebab satu kalimat yang keluar dari lisannya, sementara boleh jadi dia mengucapkannya itu dalam keadaan jahil, lalu dia tidak diberi udzur kejahilan. Qailan, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, la adunnu syekh la yara al-udzra bil jahl. Ya. La adunnu syekh la yara udzra bil jahl. Menurutku tidak mungkin syekh itu berpendapat tidak ada udzur kejahilan. Allahumma illa kecuali ayyakuna minhu tafrid, kecuali orang yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang tidak dapat udzur kejahilan itu orang yang tafrid bitarki ta'allum, orang yang malas, tidak peduli terhadap kebenaran yang datang kepadanya sehingga dia tidak mau mempelajarinya. Mithlu an yasma' bil haqq, seperti orang yang dijangkau oleh kebenaran, fala yatafid ilai wa yata'allam, lalu dia enggak memperdulikannya, tidak pula mempelajarinya. Fa hadza la ya'udzaru bil jahl. Maka orang seperti ini sifatnya tidak dapat udzur kejahilan. Ya. Wa su'ila an hukmi man ya'mal syirkal akbar wa huwa jahil bidzalik. Beliau ditanya tentang orang yang melakukan syirik akbar dalam keadaan dia jahil terhadap kesyirikan itu. Fa ajaba, beliau menjawab, hukmuhu annahu la syai' alaihi. Ya, hukumnya dia tidak ada dosa atasnya. Walakin idza du'iya ilal haqq wajaba alaihi tibauhu. Tetapi kalau dia diajak kepada kebenaran, dia wajib mengikutinya. Titik sampai di situ enggak. Wala yutasawwar hadza an yakuna jahilan bisyirkil akbar. Ya, tidak tergambar ada orang yang jahil terhadap syirik akbar. Itu enggak tergambar. Ya, enggak tergambar di benak kita ada orang yang jahil terhadap syirik akbar. Tadi itu namanya teori di atas meja. Realnya saya enggak punya gambaran. Ada orang gimana bisa gitu. Saya enggak bisa mikir gimana bisa ada orang yang jahil terhadap syirik akbar. Ada orang yang enggak tahu syirik akbar. Illa yakuna, kecuali kalau orang itu nasyian qarib ahdin bil Islam. Ya, baru saja masuk Islam. Au kana fi badiyatin ba'idah minal ulama, atau hidup terisolir jauh dari kaum muslimin, dari ulama. Fa hadha huwa alladhi yatasawwar jahlu. Ini mungkin baru bisa saya mikir ini orang tidak mengetahui syirik akbar. Amar rajul bainan nas, adapun orang hidup di tengah-tengah masyarakat, ya fadhahir ana jahlahu bidzalika ba'id. Jadi nampaknya mustahil orang itu enggak tahu syirik akbar. Kalau dia hidup di tengah-tengah masyarakat, itu mustahil orang itu enggak tahu itu syirik akbar.
Wahina idzin yakunu mufarritan fi tarki su'al wa yakunu atiman. Kalau sampai dia melakukan syirik akbar kemudian mengatakan saya enggak tahu, maka itu mufarritan fi tarki su'al, ya, itu karena dia malas untuk bertanya, malas cari tahu atau tidak peduli, fa yakunu atiman. Kalau begitu maka dia berdosa. Kalau begitu maka dia berdosa. Jadi pahami ya? Awal jawaban itu seperti teori. Ya, teori yang realnya itu sulit untuk ada. Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, kalau orang yang jahil ya enggak tahu, ya enggak dosa dia. Enggak dosa dia. Kemudian saya mengatakan apa? Tapi gimana? Saya enggak tergambar ada orang yang enggak tahu syirik akbar. Gimana? Jadi pahami ya? Wa qala aidan. Beliau juga mengatakan, kullu insan yaqa fi syirkin wa mithluhu yajhaluhu fa innahu la yuhkamu bi syirki hatta taquma alaihi hujjah. Setiap orang yang melakukan syirik sementara orang seperti dia ini pantas untuk tidak mengetahui kesyirikan itu. Ya. Fa innahu la yuhkam bi syirkihi hatta taquma alaihi hujjah. Maka dia tidak divonis musyrik kecuali hujjah telah sampai kepadanya. Kama annahu man waqa'a fi ma'siyatin duna syirik la yu'aqab 'alaiha. Apa maksudnya? Kecuali hujjah telah sampai kepadanya. Jelaskan berikutnya contohnya. Sebagaimana orang yang melakukan maksiat yang tidak sampai level syirik dalam keadaan idza kana mithlu yajalwa. Kalau orang seperti dia itu layak untuk tidak tahu kalau itu maksiat, la yu'aqab 'alaiha. Maka dia tidak boleh dihukum. Tidak boleh dihukum. Jadi maksudnya orang yang melakukan syirik sementara orang seperti dia itu pantas untuk tidak tahu kalau itu syirik, maka tidak divonis musyrik kecuali hujjah telah sampai kepadanya. Maksudnya musyrik sekaligus hukuman. Sebagaimana orang yang melakukan maksiat dalam keadaan jahil dan pantas orang seperti dia ini enggak tahu kalau itu maksiat, tidak boleh dihukum. Tidak boleh dijatuhi apa? Hukuman. Tapi apa disebut pencuri? Disebut koruptor. Saya nggak tahu kalau ini namanya korupsi. Disebut koruptor nggak? Nah, disebut. Nah, terus kalau nggak disebut gimana kita? Ya, orang melarikan barang kita. Kita teriaknya gimana? Hah? Kita teriaknya gimana? Hah? Kita mau teriaknya gimana? Ini kan maksiat ya. Ada orang nyuri motor kita. Ya, kalau hukum asalnya itu udzur bil jahl. Kita nggak boleh memvonisnya kecuali hujah sudah sampai kepada dia bahwasanya ini namanya mencuri dan itu haram hukumnya. Potong tangan kalau kamu sampai ke pengadilan. Kalau belum itu hukum asalnya udzur bil jahl. Lalu kita teriaknya gimana? Hah? Maling. Kita bikin BAP-nya gimana? Motor saya dibawa lari orang tanpa izin gitu. Ya motor saya dicuri orang. Kita sebut orangnya pencuri. Kita teriaknya pencuri, maling ya kan? Masa kita orang bawa motor gitu. Ya. Semua orang bawa motor ya. Bingung orang yang dengar ya kan? Kenapa emangnya orang bawa motor ya kan? Ya, ini contoh maksiat. Falau anna rajulan zana. Misalkan ada seseorang berzina, wa qaribu adin bil Islam. Sementara dia baru masuk Islam. La ya'lam anna zina haram. Dia enggak tahu kalau zina itu haram. Fa innana la nuqimu 'alil had. Maka kita tidak menerapkan hukuman rajam atau cambuk kepada dia. Tapi disebut pezina enggak? Ini pezina. Ya. Wa kadzalika alladhi yastaghith bi ghairillah aw yad'u ghairallah wa huwa jahil. Demikian juga yang istighosah kepada selain Allah dalam perkara yang hanya Allah yang mampu, atau berdoa kepada selain Allah sementara dia enggak tahu hukum perbuatannya itu. Wa na'lam anna mithlahu yajalu. Sementara kita tahu orang seperti dia itu layak untuk enggak tahu. Karena dia apa? Hidup di pelosok pedalaman sana, atau dia cacat mental misalkan, gila. Fa innahu la yuhkamu bi kufri. Maka ini enggak divonis kafir. Maksudnya enggak divonis kafir apa? Enggak dieksekusi. Enggak divonis kafir sekaligus eksekusi. Ya. Fa idza kana hadzal insan musliman, kalau dia ini ngaku muslim, yusolli wa yasum wa yuzakki wa yahuj. Ya, wa ma'a dzalik yastaslis bi ghairillah
wa huwa la yadri annahu haram fa huwa muslim. Dia istighatsah kepada selain Allah, sementara dia enggak tahu kalau itu istighatsah kepada selain Allah itu haram, maka dia muslim. Lakin bisyarat an yakuna mithluhu yajhal. Tapi syaratnya orang seperti dia ini layak untuk jahil. Layak untuk apa? Jahil. Ya. Ini perkataan fahuwa muslim ini kontradiktif dengan perkataan Syekh Utsaimin sendiri yang tadi kita baca, yang menyebut dia muslim itu jahil. Kontradiktif enggak? Iya. Tadi ada orang yang menyebut dia muslim, sama Syekh Utsaimin dibilang apa? Jahil. Ya. Sekarang Syekh Utsaimin mengatakan fahuwa muslim. Tapi beliau kasih catatan kapan? Lakin bisyarat an yakuna mithlu yajhalu. Tapi dengan syarat pelakunya itu tadi layak untuk tidak tahu perkara itu. Gimana bihaitsu yakunu haditha ahdin bil Islam? Misalkan dia baru masuk Islam, au fi biladin tashara biha syai', atau dia hidup di sebuah negeri yang tersebar kesyirikan-kesyirikan itu. Wasara indahum kal mubah, sehingga di kalangan mereka perbuatan itu seperti boleh-boleh saja. Walaisa indahum ulama yubayyinuna lahum. Ini keterangan penting ini. Sementara di sana enggak ada orang alim yang menjelaskan hukum itu kepada mereka. Amma law kana fi baladin. Adapun kalau seandainya orang itu hidup di satu wilayah, tauhid fiha tsabit mutmain. Ya, tauhid tersebar. Fa inna idya'ahul jahl, maka dia mengaku enggak tahu, qad yakunu kadziban fihi. Ya, boleh jadi itu hanya berdusta saja dia. Ya. Subhanallah. Wasu'ila rahimahullah, dan beliau ditanya rahimahullah. Ya. Ini gara-gara fatwa ini ada sebagian orang yang menuduh Syekh Utsaimin itu murji'ah. Gara-gara fatwa ini ada sebagian orang menuduh Syekh Utsaimin itu murji'ah. Dia enggak memahami Syekh Utsaimin membedakan antara vonis zahir dengan vonis zahir batin, antara hukum di dunia itu berdasarkan apa? Zahir, kemudian tidak. Syekh Utsaimin membedakan antara yang memungkinkan untuk tahu dengan yang sama sekali tidak memungkinkan untuk mengetahuinya. Ya. Ini barakallahu fikum, kata Syekh wa haqiqatun musyrik, wal haqiqatan musyrik. Sebenarnya orang itu musyrik. Ya. Maka yang menyebut dia muslim itu jahil dia. Kata Syekh Utsaimin begitu. Ya. Apakah kontradiktif? Tidak kontradiktif. Ya, cara memahaminya harus benar. Wa su'ila rahimahullah, dan beliau ditanya, "Ma ra'yuka bi muslimin yastaghithuna bis-sadah wal awliya wa ghairihim?" Bagaimana pendapat Anda tentang orang-orang muslim yang istighatsah kepada para wali? Fa ajaba idza kana fi biladil islam lati yadhhar fiha at-tauhid wa laysa fiha syai' min sya'airil kufr wa ya'ish bainahum fa innahu la yuqdar fihi. Kalau dia hidup di negeri Islam, tauhid tersebar di sana, syiar-syiar kekafiran tidak tersebar di sana, dia hidup di tengah-tengah mereka, maka dia tidak dapat utuh. Ya, dieksekusi. Kafir dan dieksekusi. Li'annahu laisa hunaka sabab yu'addi ila syirik. Ya. Karena tidak ada alasan untuk dia berbuat kesyirikan di situ. Ka ghalibil biladil islamiyah fil waqtil hadir. Seperti ya kebanyakan negeri-negeri Islam zaman sekarang, haitsu tujad fihal qubur la tu'bad min dunillahi yustaghas biha, di mana di sana didapati kuburan-kuburan yang diibadahi selain Allah dan diistighotsai selain Allah. Su'ila rahimahullah an wujudi adriha fi katsirin biladil islamiyah yutaf haula wa tu'bad min dunillah. Beliau ditanya tentang keberadaan kuburan-kuburan di banyak negeri-negeri yang dihuni oleh kaum muslimin, kuburan-kuburan yang dipakai tawaf, diibadahi selain Allah. Fi hadhil qura masajid, sementara di tempat itu juga banyak masjid. Tuqam fiha salawat, ya ditunaikan salat di masjid-masjid. Ma'adzalik balaghatum da'watut tauhid. Dakwah tauhid telah sampai ke mereka, telah menjangkau mereka. Ya, fama hukmu, yakni mereka memungkinkan untuk mengetahui dakwah tauhid itu enggak? Dakwah tauhid telah sampai ke mereka. Tergantung mereka mau menerima atau tidak. Apakah mereka mau berpaling, mereka mau tidak peduli, mereka mau membangkang atau mereka mau menerima. Ya. Ini makna balaghathum da'watut tauhid. Fama hukmu hadhis salawat wa ma hukmu hadhil ibarat? Ya, apa hukum salat mereka? Apa hukum ya istighatsah mereka? Ya. Man tawafa bil adriha yakni al-qubur. Barang siapa yang tawaf di kuburan, yad'u sahibal qabr, berdoa kepada orang yang dikubur, yastaghits bihi,
istighatsah kepadanya, yastanjid bihi, minta tolong kepadanya, fa huwa musyrik syirkan akbar. Maka dia musyrik syirik akbar. Waqad qala Allah Ta'ala telah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Siapa saja yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan surga baginya dan nerakalah tempatnya. Wa malidzalimina min ansar, dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang zalim itu. Wa idza shalla haula'i fil masajid, kalau mereka itu salat di masjid, wa musirruna ala hadha syirik, sementara mereka tetap melakukan kesyirikannya. Ani doa ashabil adhriyah wal istighatsah, yaitu syirik berupa apa? Berdoa kepada kuburan dan istighatsah kepada mereka-mereka yang dikubur. Fa inna salatahum la tuqbalu minhum, maka salatnya enggak diterima dari mereka. Wala tanfa' indallah, enggak bermanfaat buat mereka di hadapan Allah. Di qauli ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, tidak ada yang menghalangi sedekah-sedekah mereka diterima oleh Allah, ila annahum kafaru billahi wa rasulihi wa bi rasulihi, kecuali karena mereka itu kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wala ya'tuna shalah illa wa hum kusala, mereka tidak salat kecuali malas-malasan. Wala yunfiquna illa wa hum karihun, tidak bersedekah kecuali karena dalam keadaan terpaksa. Fanalhat min khilali hadhihi taqrirat, ya, kita perhatikan kata Syekh Aiman dari ucapan-ucapan yang digariskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adamal udhri, tidak adanya uzur liman kana fi biladil Islam, bagi orang yang hidup di negeri-negeri Islam, au fi baladin at-tauhid fiha thabit, atau di negeri yang tauhid tersebar di situ, au man balagathum da'watut tauhid, atau orang yang telah dijangkau oleh dakwah tauhid. Walakinnahum asarru ala syirki wal istighatsah bi sahabil qubur wal tawaf bitilkal adrihah, tetapi mereka tetap bertahan di atas kesyirikan, istighatsah kepada kuburan, tawaf di kuburan. Bi khilafi ma law kana nasyan fi biladin ba'idah, berbeda dengan kalau dia hidup di negeri yang jauh, terpencil, terpelosok, ya, pedalaman. Fa hadza ma'dzur, ya, maka ini orang dapat udzur, lakinnahu yu'allam, ya, tapi harus dikasih tahu. Sama seperti kemarin Syekh bin Bas, ya, kalau nggak tahu bahwa menyembelih hewan kurban itu ibadah ya Syekh, nazar itu ibadah Syekh, ya kasih tahu. Orang yang nggak tahu dikasih tahu. Tapi apakah divonis musyrik? Iya, divonis musyrik dan dikasih tahu, ya, karena persoalan tahu nggak tahu, hujjah sampai atau belum, qomatul hujjah dan sebagainya, itu berkaitan dengan apa? Eksekusi, ya, kaitan dengan eksekusi, dengan ta'dzib, adab. Wa min taqrirati rahimahullah fi dzalika qauluh, ya, di antara ucapan beliau dalam hal ini, lakin in farrata bi tarki ta'allum wa tabayyun lam yu'ta, tapi kalau orang itu malas sehingganya dia meninggalkan belajar, meninggalkan mencari tahu, lam yu'ta, enggak dapat udzur. Itulah an yablughahu anna 'amalahu hadza kufr fala yatasabbat. Misalkan dia mendapat informasi kalau perbuatannya itu kekafiran, tapi dia tidak mau cari tahu, ya, dia nekat tetap melakukannya saja. La yabhas, enggak mau cari tahu. Fa innahu la yakunu ma'dzuran hina itu. Maka ketika itu dia enggak dapat udzur. Ya, dalam kondisi itu dia enggak dapat udzur. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, lakin in kana hadzal jahil mufarritan fit ta'allum wa lam yas'al wa lam yabhath, fa hadha mahallu nadhar. Tapi kalau orang yang jahil ini karena dia malas belajar, malas cari tahu, malas bertanya, ya, maka ini perlu, ya, ini yang dibahas. Fal juhal bima yukaffar wa bima yufassak imma alla yakuna minhum tafrid wa laysa ala balihim, ya, ila anna hadzal amal mubah fa haula'i ma'dzurun yudarun. Orang-orang yang jahil terhadap hukum perbuatan yang menjadikannya kafir atau fasik, ya, bukan karena mereka itu malas, tidak peduli, ya, tidak terlintas di kepala mereka, ya, mereka hanya taunya ini mubah, ya, bukan karena kemalasan, bukan, jadi tidak memungkinkan untuk mencari tahu kebenaran itu. Fahaulai yu'dzarun, ini mereka yang diberi uzur. Walakin yud'auna lillah, toh demikian ya dikasih tahu, ya, diajarin yang benar. Fa in asarru hukima alaihim bima yaqtadhi hadzal israr, kalau dia tetap bertahan di atas kesyirikan atau kefasikannya, maka dia divonis, ya, ditetapkan statusnya sesuai dengan konsekuensi dari perbuatan dia. Wa amma idza kana insan yasma' anna hadza muharram, adapun orang
telah dijangkau, telah mendengar bahwa perbuatan ini haram, hadza mu'addil syirik, ini mengantarkan kepada syirik, lakinnahu tahawan istakbar, tapi dia meremehkannya, ya, bahkan menyombongkan diri, adalah yu'dzar bijahli. Maka ini enggak dapat udzur atas ketidaktahuannya. Karena hakikatnya dia bukan jahil, ya. Dia mu'annid atau mu'rid. Dia itu pembangkang atau orang yang berpaling, ghafil, tidak peduli. Wasu'ila rahimahullah. Beliau ditanya, "Ma ra'yu fadilatikum biman yaqul?" Apa pendapat Anda wahai Syekh tentang orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tsumma yartakibu munkaran wa huwa dzabh li ghairillah. Kemudian dia melakukan kemungkaran, menyembelih hewan dikurbankan untuk selain Allah. Fal yakunu hadza muslim? Apakah ini dia tetap muslim? Ma'al man nasha'a fi biladil Islam. Perlu diketahui bahwa orang ini hidup di negeri kaum muslimin. Fa ajaba hadzal ladzi yataqarrab ila ghairillah bidzabh lahu musyrikan syirkan akbar. Musyrikun syirkan akbar. Ini orang yang beribadah kepada selain Allah dengan melakukan penyembelihan kurban untuk selain Allah, ini musyrik, syirik akbar. La yanfa'u qaul la ilaha illallah wala shalah wala ghairuha. Ya, syahadatnya, salatnya dan yang lainnya dari amalan-amalannya enggak bermanfaat buat dia. Ya. Allahumma illa idza kana nasyan fi biladin ba'idah, kecuali kalau dia hidup di negeri yang jauh, terisolir. La yadrun an hadzal hukum, sama sekali tidak mengetahui hukum ini. Hadza ma'dzurun bil jahl, maka ini dapat udzur kejahilan, lakin yu'allam, tapi harus dikasih tahu. Ya. Faqala lahu sa'il kaif yakunu fi biladin ba'idah. Bagaimana maksudnya ya Syekh hidup di tempat yang terisolir itu? Yakni misalkan Ufrad annahu ash fi biladin ba'idah. Ya. Furida annahu ash fi biladin ba'idah. Ya. Andaikan saja, diandaikan saja. Ya, misalkan saja dia itu hidup di negeri yang jauh, laisa bil mamlakatis Saudiyah, tidak di Arab Saudi. Fi biladin, hidup di sebuah wilayah yadhbahuna li ghairillah, yang penduduknya itu terbiasa menyembelih hewan dikurbankan untuk selain Allah. Yadhbahuna lil kubur, yadhbahuna lil auliya, penduduknya terbiasa menyembelih hewan dikurbankan untuk kuburan, untuk para wali. Laisa indahum fi hadza bas, menurut mereka ini enggak masalah perbuatan ini. Wala alimu anna hadza syirik au haram, mereka juga enggak tahu kalau itu syirik atau haram. Fa hadza yu'dzar bil jahl, maka ini dapat udzur kejahilan. Dapat udzur kejahilan. Ya, musyrik enggak? Amma insan yuqallu hadza kufur, adapun orang udah dikasih tahu itu kekafiran, fayaqulullah, enggak. Ya, ma yumkin atrukut dzabh lil wali, enggak mungkin saya mau meninggalkan menyembelih hewan kurban untuk wali. Hadza qamat alil hujjah, maka ini orang sudah tegak hujjah atasnya. Fayakunu kafiran, maka dia pun kafir. Ya, kafir dalam keadaan hujjah sudah tegak atasnya. Ya. Qala sa'il, si penanya berkata, fa idza nusiha wa qila lahu inna hadza syirik fa hal utlaqa alayna musyrik kafir. Kalau sudah dikasih tahu bahwa perbuatannya itu syirik, ya, maka apakah orang itu boleh disebut musyrik kafir? Naam, musyrik kafir murtad tetap komplit. Ya, bukan hanya musyrik, tapi apa? Bukan hanya musyrik kafir, bukan. Tapi musyrik kafir murtad yustatab. Yani dia divonis musyrik sekaligus harus dieksekusi. Ya, di ultimatum. Ya, fa in taba wa ila qutil. Kalau tidak tobat, maka dieksekusi mati. Bukan hanya disebut musyrik. Kalau disebut musyriknya sudah. Begitu dia melakukan syirik akbar, maka menurut Syekh Ibnu Utsaimin sudah langsung musyrik dia. Wasu'ila 'anil jahil, hal yu'dzar fi syirkil akbar. Dia ditanya tentang orang yang jahil, apakah diberi udzur dalam persoalan syirik akbar? Fa ajaba yu'dzar bi kulli syai'. Ya, orang yang enggak tahu itu dapat udzur dalam segala hal. Orang enggak tahu itu dapat udzur. Lakin bisyarat, tapi ada syaratnya. Syaratul awwal la yakuna qad farrat fi talabil haq. Dia bukan orang yang malas dan tidak peduli dari mencari kebenaran. Artinya kalau dia tidak tahunya itu karena malas atau karena tidak peduli, maka enggak dapat udzur. Syaratul tsani, syarat yang kedua, alla yu'arrifa nafsahu annahu musyrik. Ya, alla yu'arrafa nafsahu annahu musyrik. Ya. Alla yu'arrafa
nafsahu annahu musyrik. Orang itu tidak dikenal sebagai musyrik. Bimana annahu la yantasib ila Islam, yaitu tidak mengaku Islam. Walidzalika al-musyrikun al-an musyrikun bahasa. Oleh karenanya orang-orang musyrik sekarang itu ya namanya musyrik, enggak dapat uzur. Ya, namanya musyrik, enggak dapat uzur. Ya. Lakinnal ladzina lam yablughu anil Islam syai'. Tapi orang yang belum dijangkau oleh dakwah Islam sedikit pun. Belum dijangkau oleh dakwah Islam sedikit pun. Au kanu muslimin walakinnahum musyrikun la yadrun, atau mereka muslim tapi mereka musyrik karena enggak tahu. Ya, faulai ma'dzurun. Maka mereka ini dapat uzur. Ya, jangan sembarangan ya. Mereka dapat main eksekusi saja. Ya, main bom dan sebagainya. Tidak boleh. Ya. Amma idza arrafa nafsahu annahu musyrik fa huwa ghairu ma'dzur. Adapun kalau memang dia sudah dikenal urifa annahu musyrik, urifa nafsu annahu musyrik, adapun sudah diketahui bahwa dia musyrik, bukan muslim, enggak ngaku Islam, ya enggak dapat uzur. Ya. Mau melakukan syirik enggak melakukan syirik, kalau namanya bukan Islam ya enggak dapat uzur. Ya. Kalimat-kalimat yang seperti ini kadang kalau dicomot satu persatu enggak dibaca lengkap itu apa? Bikin orang jadi apa? Rancu. Ya, tuh Syekh Utsaimin bilang muslim musyrik tuh. Au kanu muslimin walakinnahum musyrikun. Oh, Syekh Utsaimin disebut muslim musyrik. Ya. Jadi suruh baca yang lengkap. Kalau baca yang lengkap mas itu. Fawadih min kalamihi. Jadi jelas sekali dari ucapan Syekh. Ishtiratuhu adam at-tafrid fi talabil haqq lil udri fi hukmil akhirah. Ya, beliau mempersyaratkan orang untuk dapat uzur dari azab akhirat, eksekusi akhirat, itu orang itu tidak malas-malasan. Jadi ketidaktahuannya itu bukan karena faktor malas cari tahu. Wa illa faqad samau musyrikin. Beliau sendiri sudah menyebut mereka musyrikin. Ya, beliau mengatakan walidzalikal musyrikun al-an musyrikun, la syak. Oleh karena orang musyrik sekarang ini yang musyrik. Ya. Ai fi hukmi dzahir al-hukm ad-dunyawi. Yani hukum di dunia ini mereka musyrik. Ya, secara zahir. Ya. Wa ma qararahu Syekh rahimahullah fi hadzal asl huwa bi ainihi ma 'alaihi al-muhaqqiquna min ahli al-ilmi fi taqrir hadzal asl faminhum. Kemudian setelah itu Syekh Aiman membawakan kutipan dari 5 ulama ya yang menjelaskan dengan penjelasan yang sama dengan penjelasan Syekh Utsaimin, yaitu membedakan antara orang yang apa? Memungkinkan untuk mengetahui kebenaran tetapi malas dan tidak peduli, maka tidak dapat uzur, dengan orang yang sama sekali tidak memungkinkan untuk mengetahui kebenaran, ya, maka ini dia dapat uzur. Dan yang dimaksud dengan dapat uzur di sini dari apa? Eksekusi dunia atau azab di akhirat. Ya, kalau statusnya sama-sama musyrik. Ya, statusnya sama-sama musyrik. Ya. Fasal kedua kita lewatin, dalil kita lewatin. Ya, dalil kita lewatin, itu bisa antum apa namanya? Baca mana tadi malam sudah saya siapkan yang perlu kita baca. Ya, ini bagian akhir. Ya, bagian akhir. Faslur Rabi' halaman 109. Karena yang pasal ketiga yang sebelumnya itu mengulang-ulang fatwa yang sudah dibaca di awal tadi. Ya, mengulang-ulang fatwa yang sudah dibaca awal tadi sebagai contoh penerapan kaidah. Contoh penerapan apa? Kaidah. Maka kita masuk pasal yang keempat. Ini bayan muradi syekh fi ba'di fatawihi
fi hukmi tarikit tauhid wa daf'it ta'arud bainaha. Ya, penjelasan maksud dari sebagian fatwa Syekh tentang hukum orang yang meninggalkan tauhid dan membantah kesan kontradiktif dari fatwa-fatwa beliau. Ya. Warada fi ba'dhi taqrirat wa fatawa Syekh fi hukmi tarikit tauhid ma qad yuhimun nadhir fihi annahu yara adama kufrihi wa annahu ma'dzurun bi jahlihi. Ya. Ada beberapa fatwa Syekh tentang hukum orang yang meninggalkan tauhid, yang dari fatwa itu sebagian orang yang membacanya ya terkesan memahami bahwa Syekh itu tidak berpendapat orang itu kafir, orang yang meninggalkan tauhid itu kafir, dan bahwasanya orang itu mendapatkan udzur sebab kejahilannya. Faqad su'ila 'anil udzri bil jahli fi ma yata'allaq bil aqidah. Contohnya, beliau ditanya tentang udzur bil jahl terkait dengan masalah akidah. Fa ajaba bi qauli, beliau menjawab, al-ikhtilaf fi mas'alatil udzri bil jahl ka ghairihi min al-ikhtilafatil fiqhiyyah ijtihadiyah. Perbedaan pendapat tentang persoalan udzur bil jahl, ada udzur atau tidak ada udzur, itu sama seperti persoalan-persoalan yang diperdebatkan dari persoalan-persoalan fikih ijtihadiyah. Rubama yakunu ikhtilafan lafdhiyan fi ba'dil ahyan. Bahkan terkadang itu hanya perbedaan dalam teksnya saja. Ya, dalam penyampaian saja. Min ajli tatbiqi hukmi 'ala syakhs al-muayyan. Lihat coba. Ya, karena untuk menjelaskan apa? Penerapan hukum terhadap pelaku. Li'anal jami' yattafiqun 'ala anna hadzal qaul kufr. Semuanya sepakat. Misalkan, ini sebuah ucapan kekafiran. Au anna hadzal fi'l kufur. Semuanya sepakat bahwa perbuatan ini kufur. Au anna hadza tarkufur, atau bahwa meninggalkan salat itu kufur. Walakin hal yasduqul hukm 'ala hadzal syakhs al-muayyan. Tetapi apakah hukum kafir itu diterapkan kepada pelaku liqiyamil muqtadi fi haqqi wa intifa'il mani', karena syarat-syarat terpenuhi dan penghalang-penghalangnya hilang, aulayan tobik, atau tidak diterapkan li fawati ba'dil muqtadayat, karena syarat-syarat ada yang tidak terpenuhi, awujud ba'dil mawani', ada penghalang. Wadzalika anal jahal bil mukaffir ala nau'in. Hal itu karena ketidaktahuan terhadap perkara yang menjadikan kafir itu ada dua golongan, dua macam, dua tingkatan. Al-awwal ayakuna min syakhsin yadin bi ghairil Islam, orang yang beragama bukan Islam, aw la yadin bi syai', atau enggak punya agama sama sekali, walam yakun yaktur bi balihi, sementara tidak pernah terbesit di benaknya anna dinan yukhalifu ma huwa alaihi, ada agama yang berbeda dengan agama dia. Fahada tajri alaihi ahkamu dhahir fid dunya, maka diberlakukan padanya di dunia sesuai dengan zahirnya dia. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat, karena dia enggak tahu, enggak pernah terlintas di pikirannya ada agama namanya Islam, enggak pernah terlintas. Fa amruhu ila Allah taala, maka ini urusannya kembalikan kepada Allah. Wal qaulur rajih annahu yumtahan fil akhirah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, di akhirat nanti dia diapakan? Yang benar kata beliau, nanti di akhirat dia akan diuji sesuai kehendak Allah. Wa inna qulna tajri alaihi wa inna ma qulna tajri alaihi ahkamud dhahir fid dunya wa hiya ahkamul kufr. Kita katakan di dunia dia diperlakukan sebagai orang kafir li annahu la yadin bil Islam, karena memang dia enggak beragama Islam. Fala yumkin an yu'ta hukmu, sehingga enggak mungkin bisa dikatakan muslim. Nautani, ya, yang kedua tentang orang yang jahil terhadap perkara yang menjadikan kafir, ayakuna min syakhsin yadini bil Islam, orang ngaku beragama Islam, lakinnahu asya ala hadzal mukaffir, tapi dia hidup melakukan kekafiran ini, walam yakun yaqtur bi balihi annahu mukhalifun lil Islam, sementara tidak pernah terbesit di benaknya bahwa perbuatan yang terus dia lakukan itu bertentangan dengan Islam. Wala nabahu ahad ala dzalik, tidak ada juga seorang pun yang memperingatkan dia. Nah, mungkin dia hidup sendirian di tengah hutan. Ya enggak? Enggak mungkin kalau dia hidup di tengah kaum muslimin, enggak ada satupun yang mengingatkan itu perbuatan haram atau syirik, enggak mungkin. Ya. Nih, coba syaratnya ini. Ya, dia ngaku beragama Islam, tapi dia hidup melakukan kekafiran ini terus-menerus. Ala hadzal mukaffir. Asya ala hadzal mukaffir. Hidup terus-menerus melakukan kekafiran ini. Walam yakun yaktur bi balihi, dan tidak pernah terbesit di kepalanya, di benaknya bahwa perbuatan ini bertentangan dengan Islam.
Wala nabbahu ahad ala dzalik, dan tidak ada seorang pun yang mengingatkan dia hidup di mana itu. Aku Islam kondisinya seperti itu, hidup di mana itu. Sulit kita cari contohnya ya kan? Syekh Utsaimin juga bilang gitu kan? Kena ya tasawwur gitu. Saya sulit untuk cari gambarannya, bagaimana bisa? Gitu. Fa hadza tajri alaihi ahkamul Islam zahiran. Maka orang ini diberlakukan padanya hukum-hukum Islam secara zahir. Apa artinya? Ya dihormati, nyawanya nggak boleh langsung dieksekusi, hartanya nggak boleh langsung dieksekusi, ya pernikahannya nggak boleh langsung dibatalkan. Ya, itu namanya diberlakukan padanya hukum-hukum Islam secara zahir. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, ini yang penting. Ya, Syekh tidak menyatakan orang itu muslim, ini yang penting. Buktinya ini, di akhirat nasibnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia muslim, Syekh enggak akan mengatakan begitu. Ya. Wa qad dalla ala dzalikal kitab was sunnah wa aqwalu ahli ilm. Dalilnya Quran, sunnah dan ucapan para ulama. Famin adillatil kitab. Kita lihat dalilnya untuk mengetahui apa maksud ucapan itu. Apakah itu vonis ataukah eksekusi? Adab. Kita lihat dalilnya. Qauluhu ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kata Allah, kami tidak akan mengadab seorang pun sampai kami mengutus rasul kepadanya. Persoalan apa? Ada. Ayatnya itu mengatakan wa ma kunna mu'adzibin, bukan wa ma kunna mukafirin. Ya, dan kami tidak mengadab. Bukan ayatnya itu kami tidak mengkafirkan, bukan. Ya, kami tidak mengkafirkan sampai kami mengutus rasul, tidak. Wong ayatnya lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Belum datang rasul sudah divonis kafir, musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Belum dengar Quran sudah divonis musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayatnya itu bukan wa ma kunna mukafirin. Dan sungguh kami tidak mengkafirkan seorang pun sebelum kami mengutus rasul, bukan. Tapi kami tidak mengazab seorang pun sebelum kami mengutus rasul. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina. Allah tidak akan menghancurkan sebuah negeri kecuali Allah telah mengutus di pusat kota negeri itu seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ya, Allah katakan muhlikal qura, bukan mukaffirul qura. Ya, Allah tidak akan menghancurkan, mengadab satu negeri, bukan tidak akan mengkafirkan penduduk negeri, bukan. Ya, itu namanya tahrif, itu namanya. Ya, mu'adzibin jadi mukaffirin, muhlik jadi mukaffir, ya. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidaklah kami menghancurkan suatu negeri melainkan karena penduduknya itu zalimun, musyrikun. Ya. Wa qala ta'ala rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Allah mengutus para rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da, supaya manusia tidak lagi memiliki alasan di hadapan Allah atas kesyirikannya sesudah diutusnya rasul. Ila ghairi dzalika minal ayati dalla ala anna al-hujjah la taqumu illa ba'dal ilmi wal bayan. Dan seterusnya yang menunjukkan bahwa ayat-ayat yang menunjukkan bahwa hujjah itu tidaklah dinyatakan tegak kecuali setelah orang itu mengetahui dan dijelaskan. Ya. Wa amma sunnah, adapun dari sunnah, fa fi sahih Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Ya, tidak ada seorang pun dari umat ini, Yahudi wala Nasrani, baik dia Yahudi atau Nasrani, thumma yamut, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, melainkan dia menjadi penduduk neraka. Ila anqal, sampai beliau mengatakan fal wajib qoblal hukm bit takfir an yanzur fi amran. Jadi yang wajib sebelum yang mengkafirkan itu melihat kepada dua hal. Al-amrul awal, yang pertama, dalalatul kitab wa sunnah ala anna hadza mukaffir. Ya, dalil dari Quran atau sunnah bahwa perbuatan atau ucapan atau keyakinan orang itu adalah perbuatan kekafiran. Ucapan kekafiran. Li ala yatari ala kadhib. Supaya jangan sampai dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, bukan perbuatan kafir, ya, dikafirkan.
Khawarij namanya. Yang kedua, tsani intibaqul hukum ala syakhs al-muayyan. Ya. Penerapan hukum terhadap pelaku kekafiran itu bihaitsu tatimmu syurutut takfir bihaqqi wa tantafil mawali. Ya. Syarat-syarat untuk divonis kafir terpenuhi dan penghalang-penghalangnya hilang. Wa min ahammi syurut an yakuna aliman bi mukhalafati allati aujabat kufrahu. Di antara syarat terpenting dalam takfir bahwa pelaku kekafiran itu mengetahui bahwa perbuatannya itu ya mengharuskan dia kafir. Liqauli ta'ala wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah ya, jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Maka kami biarkan dia sesat semau dia, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Azab bukan? Azab. Ayat ini bicara tentang azab. Wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Fashtarata lil uqubah bin nar. Kesimpulannya nih seperti ini. Jadi Allah mempersyaratkan untuk menghukum orang itu dengan neraka, antakunal musyaqqah li rasul min ba'di an yatabayyanal huda lahu. Syaratnya apa? Ketika dia menyelisih Rasul itu sesudah dia mengetahui yang benar. Jadi, mengetahui yang benar itu syarat untuk apa? Dia dihukum dengan neraka. Subhanallah. Jelas sekali ya. Qultu kalamu Syekh Wadi fi anna muradahu adabul akhirah. Ucapan Syekh ini jelas sekali bahwa yang beliau maksudkan di sini adalah adab akhirat. Makanya beliau mengatakan fashtaratul uqubah, Allah syaratkan ya untuk menghukum orang itu dengan neraka, antakunal musyaqqah lir rasul min ba'di an tabayyan lahul huda. Setelah orang itu mengetahui. Ya. Fa huwa yatahaddats anil uqubah bin nar. Wa huwa yakun fil akhirah. Jadi Ibnu Utsaimin di sini sedang berbicara yang panjang lebar ini tentang apa? Hukuman neraka, dan itu di akhirat. Fa huwa yuqarrir an asal fil udri bil jahl li tarik tauhid inama li dar'il adzab. Jadi beliau menggariskan di sini bahwa kaidah udzur bil jahl itu bagi orang yang meninggalkan tauhid, pelaku syirik, tidak lain adalah untuk menolak, menghindarkan atau mencegah azab. Amman talabasa bisyirk, mencegah azab terhadap orang yang melakukan syirik atau kekafiran. Ya. Wa ala hadza, atas dasar ini fatalazum bainal hukmi bil kufri wa qiyamil hujjah yakunu fi kulli hukmin bil kufri yatarattab alaihi adzab wa uqubah. Atas dasar ini maka ya, vonis kafir kalau dikaitkan dengan syarat iqamatul hujjah, tegaknya hujjah, itu adalah pada setiap vonis kafir yang sekaligus berakibat eksekusi atau azab, hukuman atau azab. Ya. Wadzalika mustafadun min qouli ta'ala, dan ini semuanya diambil dari firman Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya. Fa fi hadhil ayah, jadi di dalam ayat ini ya, nafallahu jalla wa ala al-adzab ala man lam tablughul hujjah. Ya. Dan seterusnya ya, tadi sudah kita baca. Apa yang mendukung dari pemahaman ini? Yang pertama, dzikruhu lil ayat. Ini apa namanya? Cara untuk memahami ucapan ulama ketika menetapkan hukum kafir itu, menetapkan hukum kafir dunia ataukah dunia akhirat yang berkaitan dengan sanksi dan adab. Ya. Beliau menyebutkan ayat-ayat alati fiha nafyul adab aman lam ya'tihi rasul walam takum alaihi hujjah. Beliau menyebutkan ayat-ayat yang berisikan ketiadaan adab bagi orang yang belum didatangi oleh Rasul atau belum sampai kepadanya hujjah. Seperti ayat wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak akan mengadab, wa ma kana rabbuka muhlikal qura,
dan tidaklah Rabbmu menghancurkan satu negeri, rusulan mubasyirin wa mungdirin, dan seterusnya. Ini yang pertama. Jadi kalau ada ulama berbicara tentang takfir atau udzur bil jahl, takfir atau udzur bil jahl, kemudian bicara berdalil dengan ayat-ayat adab seperti ini, maka kita paham maksudnya itu adalah apa? Vonis kafir sekaligus adab, eksekusi, bukan sekedar vonis kafir. Ya. Tanian yang kedua, nassuhu sharih ala anna dzalikal hukm wa huwa tawaqquf fi takfiril musyrik al-kufr batin inama huwa fi kulli hukmin yatarattab alaihi adzab. Beliau sendiri yang menegaskan bahwa hukum itu yaitu apa? Tawakuf dari mengkafirkan orang musyrik, ya. Tawakuf dari mengkafirkan orang musyrik dengan vonis kafir batin itu hanyalah tidak memvonis kafir kecuali setelah tegak hujah. Itu hanyalah pada setiap vonis kafir yang sekaligus berkonsekuensi sanksi atau adab. Ya. Kaqaulihi ba'da an awrada qaula Allah Ta'ala, seperti Syekh Utsaimin mengatakan setelah membawakan ayat Al-Isra wa ma kunna mu'adzibin, dan tidaklah kami mengadab kecuali setelah kami mengutus Rasul. Hadza yashmal kullama yu'adzab 'alil insan. Ini mencakup semua perbuatan yang mesti diadab pelakunya. Ya. Wa qalu falan yu'adzib 'adan hatta yu'dhara ilaihi. Demikian juga beliau mengatakan, ya, tidak ada seorang pun tidak akan diadab kecuali telah diberi udzur. Ya. Falimada ursila rasul? Untuk apa diutus para rasul? Liyubayyina wa yad'u lit tauhid, untuk menjelaskan dan mendakwahkan tauhid. Fa idza irtafa'al adab hadza huwal udzur. Jadi ketika orang-orang musyrik sebelum diutus rasul itu, ya, tidak diturunkan kepada mereka adab, ya, ini menunjukkan bahwa mereka diberi udzur. Wa fi ta'liqihi ala qauli sallallahu la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, dan beliau menjelaskan hadis, tidak ada seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, ya, mendengar aku kemudian dia mati tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia menjadi ashabun nar. Bicara tentang neraka. Idza lam yasma lam yakun min ashabin nar. Artinya kalau orang itu belum mendengar dakwah Rasul, maka tidak bisa dipastikan dia itu sebagai penduduk neraka. Ya. Wasyawahid ala hadza katsira. Ini banyak sekali, ya. Ya. Pendukung-pendukung ini banyak sekali. Ya Allahul musta'an. Ya, ini sampai terakhir sama, ya. Sampai terakhir sama. Ya. Masih jawabannya masih mengulang apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita baca sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, mimma yadullu lidzalik, halaman 115. Ma'ulima anna syekh yuqarriru qiyamal hujjah 'ala man balaghahu al-ilm wa tamakkana minhu wa 'arada anhu walau kana jahilan wa yuhkam bi kufri. Yang ketiga ini, ya, apa yang sudah diketahui bahwa syekh menggariskan, ya, hujjah itu telah tegak atas orang yang telah dijangkau oleh ilmu dan dijangkau oleh hujjah, memungkinkan dia untuk mengetahui hujjah namun dia berpaling. Meskipun dia jahil terhadap hukum itu, beliau tetap memvonis orang itu kafir. Itu tadi sudah kita baca, ya. Fatwa-fatwa beliau tentang hal ini tadi sudah kita baca. Ya. Di kaidah yang kedua tadi. Ya. Yang keempat, halaman 116. Taqriratul katsira fil hukmi al muayyan al mutalabbis bisyirki bi annahu musyrik. Fatwa-fatwa beliau yang banyak sekali yang menetapkan hukum musyrik atas pelaku kesyirikan. Wa dzalika bi ijra'i ahkam ala dhahir. Diberlakukan pada orang itu hukum-hukum secara zahir, hukum-hukum zahir. Ya, tadi juga sudah kita baca. Ini kaidah yang pertama tadi. Ini kaidah yang pertama tadi. Ya. Allahul musta'an. Sama ini, ya. Jadi sampai terakhir. Ya. Oleh karenanya nanti akan dibawakan di halaman 121, ya. Apa yang telah digariskan aqul ma qararahu syekh wa bi ainihi ma alaihi al-muhaqqiqun min al-ilm. Ya. Apa yang digariskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
ini juga menjadi pendapat para ulama selain beliau. Dibawakan di sini fatwa Syekh bin Baz yang kemarin sudah kita baca, fatwa Syekh Abdul Latif dan seterusnya. Ya. Masya Allah. Jadi untuk membantah, makanya saya enggak apa namanya, saya tidak membacanya satu persatu sampai detail, karena untuk membantah itu ya tadi yang sudah kita baca itu, fatwa-fatwa tadi itu, ya, fatwa-fatwa tadi itu, sampai terakhir ini, sampai halaman 142, ya beliau mengutip ya ucapan-ucapan para ulama yang mendukung ya apa yang digariskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Sebagai kesimpulan, ya. Kita baca Al-Khatimah, penutup, kesimpulan. Halaman 143. Khulasatul qaul fi tariq at-tauhid fi taqrirati wa fatawa Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah mayali. Kesimpulannya. Awalan, anahu warada 'an Syekh fi hukmi man talabasa bisyirkil akbar jahilan fatawa wa taqrirat yadhhar minha tanaqud fi awalil amr. Haitsu nassa fi ba'dihha ala kufrihi wa ba'dihha al-akhar annahu la yukaffir hatta tuqam 'alaihi hujjah wa yubayyan lahu. Ada dari Syekh ya, vonis terhadap orang yang melakukan syirik akbar, terdapati dari beliau fatwa-fatwa yang kesan pertama kita membacanya ada kontradiktif ya. Ada teks fatwa yang seakan-akan beliau mengkafirkannya, tetapi ada teks fatwa yang beliau tidak mengkafirkannya kecuali kalau hujjah telah sampai kepadanya. Tsaniyan, ikhtalafal mu'asirun fi ta'amul ma'atil kal fatawa wat taqrirat. Sehingga orang-orang sekarang pun ya mereka berbeda-beda dalam memahami fatwa Syekh. Faminhum man dzakara analis Syekh qaulain fil mas'alah. Di antara mereka ada yang mengatakan Syekh itu punya dua pendapat. Ya. Jadi sekali waktu orang itu disebut oleh Syekh musyrik, lain waktu disebut muslim. Wa minhum man akhadha bi hadil hukmain. Di antara mereka ada yang mengambil satu hukum, satu fatwa, wa zama anna Syekh taraja an hukm al-akhar. Kemudian mengklaim bahwa Syekh sudah rujuk dari fatwa yang itu sudah rujuk. Biasa kan begitu ya. Tsalitsan anal masrakal haq wa isti'abu kalam Syekh fil mas'alah. Cara yang benar dalam menyikapi fatwa-fatwa beliau yang terkesan kontradiktif itu adalah dengan mengumpulkan semaksimal mungkin ya fatwa-fatwa beliau. Wa inzal tilkal fatawa ala ma yunasibuha minal ahkam. Kemudian menerapkan fatwa-fatwa itu sesuai dengan momennya masing-masing. Hasba tafasili ahli ilm, disesuaikan dengan perinciannya para ulama. Wa ma tadullu alaihi qara'inul kalam wal qawaid allati yuqarriru al-imam istidlalatuhu. Disesuaikan juga dengan kaidah-kaidah yang telah digariskan oleh Syekh Muhammad sendiri. Ya, dan juga dalil-dalilnya disesuaikan juga dengan dalil-dalilnya. Jadi melihat dalilnya yang dipakai, melihat kaidahnya yang dipakai, dibandingkan dengan perincian para ulama, sehingga jangan sampai menuduh Syekh Utsaimin apa kontradiktif, atau paling parahnya Syekh Utsaimin ini berbeda dengan masyayikh yang lain. Jangan sampai, apalagi sampai menuduh Syekh Utsaimin itu murji'ah dalam masalah ini. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Rabi'an mimma yuzilul iskal. Di antara perkara yang akan menghilangkan kerancuan, ma'rifat anwa'il hukmi bil kufri. Kita mengetahui macam-macam vonis kafir. Waqtilafit dawabit kulli minha, dan perbedaan setiap definisinya. Wa ma'rifatu manhaj 'anil ilmi fi tawaqquf fi takfiril muayyan fi kulli hukmin yatarattab 'alaihi adab. Dan kita mengetahui bagaimana para ulama itu mereka tawakuf dari menjatuhkan vonis kafir ketika itu berkaitan langsung dengan apa? Adab. Kal hukmi biriddatihi wa qat'ihi, seperti memvonis kafir sekaligus harus dieksekusi. Ya, au tiqadi kufri wa khuludihi finnar, atau misalkan ulama mengatakan divonis kafir sekaligus kekal di neraka. Ini ulama tawakuf dari mengkafirkan dengan bahasa-bahasa seperti itu. Ya. Khamisan, yang kelima, mimma yuwaddihu, ya. Jadi hukum atau vonis kafir itu ada 4 macam di kalangan para ulama, ya kan? Kapan itu kita bahas? Tadi malam ya. Yang pertama hukum i'tiqadi. Kita ngelihat orang melakukan kekafiran, ya kita yakini itu orang kafir. Ya, sehingga kita enggak bermakmum sama dia, kita enggak mau makan sembelihan dia, ya. Kita enggak mendoakan dia, tapi kita ngasih tahu dia. Kasih tahu itu perbuatan
syirik. Ini hukum i'tiqadi, ya. Tidak berimbas pada apa? Eksekusi dia, ya. Ambil hartanya, ambil duitnya dan sebagainya. Ini enggak. Ya. Ghanimah ini ghanimah, ya. Enggak, ya. Yang kedua, vonis kafir qadha'i, pengadilan. Ini yang berakibat adanya apa? Eksekusi terhadap nyawa dan hartanya, dan keputusan hakim itu mulzim. Ya, keputusan hakim itu memaksa kaum muslimin untuk menerimanya. Ya, maksa kaum muslimin untuk menerimanya. Yang enggak menerima jadi masalah itu. Ya. Yang ketiga, takfir, vonis kafir dunia sekaligus akhirat. Yang tadi sudah kita bahas. Ya, vonis kafir sekaligus dunia sekaligus dikatakan dia kafir dan kekal di neraka. Ya. Yang keempat, takfir bil umum. Ya, vonis kafir secara merata terhadap satu wilayah atau satu komunitas yang sekaligus vonis eksekusi mereka diperangi. Ya, ini biasanya yang keempat ini adanya pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan perang. Ya, seperti kisah Ibnu Taimiyah di kitab Istighotsah kemarin yang ditanyakan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika mengatakan jika kita tidak mengkafirkan orang-orang yang beribadah kepada berhala-berhala di kubur Al-Qawwas karena enggak ada yang mengingatkan mereka. Ini beliau sedang menjawab tentang apa? Perang. Ya, siapa yang Anda perangi? Ya. Jadi itu yang keempat. Itu yang keempat. Ya. Ayo. Khamisan, mimma yuwaddihu murad asy-syekh fil hukmi wa kufril muayyan mimman talabasa bi syirkis syarih, di antara hal yang memperjelas maksud dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam memvonis kafir muayyan pelaku kesyirikan yang jelas, annahu yuqarriru ma tadullu alaihi nusus min anna asral iman la yakunu sahihan illa bitauhid wal kufri bittauhid. Beliau menjelaskan dengan rinci bahwasannya di antara kaidah iman, di antara kaidah Ahlussunnah, iman itu tidak sah kecuali dengan tauhid dan kufur kepada at-taghut. Orang yang beribadah kepada selain Allah enggak kufur kepada taghut, enggak bertauhid, enggak kufur kepada taghut. Bagaimana bisa dibilang iman dengan keimanan yang sah? Ya, indah Syekh Utsaimin juga enggak. Ya, sadisan, yang keenam, Nasr rahimahullah ala tafriq fi takfiril muayyan bainal hukmi dunyawi wa baina ma yaqtadihi Allahu fil akhirah. Banyak fatwa-fatwa dari Syekh Utsaimin yang menegaskan dibedakan vonis kafir hukum duniawi dengan vonis kafir hukum dunia sekaligus akhirat. Tadi sudah kita baca, ya. Faman tahaqqaqa man talabasa man min talabbusihi bisyirkil akbar. Siapa yang terbukti melakukan syirik akbar, siapa yang diketahui melakukan syirik akbar, fayajibu alaihi i'tiqadu kufrihi wa khuruji minal Islam. Ini jenis vonis kafir yang keberapa? Kesatu. Vonis kafir i'tiqadi. Maka kita wajib meyakini orang itu kafir, orang itu keluar dari Islam. Likauni ma talabbasa bihi munaqidan li asli imanihi. Karena apa yang dia lakukan itu bertentangan, membatalkan asas imannya. Alladzi min syarti sihatil kufur bitaghut. Yang di mana syarat sahnya iman itu adalah kufur kepada taghut. Fal hukum alal muayyan bil kufri aul Islam manatu aslul Islam wujudan wa adaman dan seterusnya. Ya. Baris paling bawah, halaman 145. Amal hukmul qadha'i. Adapun vonis kafir peradilan, mahkamah, bi kufri wa riddatihi, divonis kafir sekaligus murtad, diberlakukan hukum-hukum murtad. Alladzi yatarattab alaihi adzab wa huwa qatl. Vonis kafir yang sekaligus berkonsekuensi dia dieksekusi mati sebagai adab dia di dunia. Fahadal hukum la yuqa 'alal muayyan illa ba'dal istitabah wa qiyamul hujjah. Maka vonis kafir yang seperti ini tidak diterapkan kepada pelaku kekafiran kecuali setelah diultimatum tobat oleh mahkamah dan ditegakkan hujjah atasnya. Liqauli ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Jadi di sini dibedakan ya. Ya, vonis kafir i'tiqadi dengan vonis kafir qadha'i. Penting itu, ya. Kalau antum hanya sebagai personal, pendapat pribadi saja, jangan berperan sebagai hakim. Ya, ditanya, "Bagaimana Ustaz hukum orang yang istighotsah dan minta-minta kepada kuburan wali?" Ya, terus dia jawab apa?
Ya jangan sembarang mengkafirkan. Barangkali dia jahil, barangkali dia dipaksa, barangkali dia ikut-ikutan. Ini urusan pengadilan, itu urusan qadha itu. Ya, itu urusan apa? Urusan qadha. Makanya Syekh bin Baz kemarin ditanya nggak begitu kan? Ditanya ya bilang aja, ya dia musyrik, tapi dia jahil, saya ya kasih tahu. Ya. Paham ya? Sabian, yang ketujuh, kesimpulan yang ketujuh. Ana hadha tafsil fi ahkamil kufr al-warid fi fatawi syekh wa taqrirati ma kaunihi muttafiqatan ma qarani kalamihi wa istidlalatihi fa hiya aidan mutawafiqah ma'a fatawa tafsilatil muhaqqiqin min ahli ilmi. Perincian ya hukum vonis kafir yang ada di fatwa-fatwa dan ucapan-ucapan Syekh Ibnu Utsaimin ini, meskipun juga sesuai dengan dalil-dalil yang beliau pakai dan kaidah-kaidah yang beliau pakai, ternyata dia juga apa? Sesuai dengan fatwa-fatwa dari ulama-ulama yang lainnya. Jadi beliau tidak menyelisih ulama yang lain. Ya, beliau sejalan dengan ulama yang lain. Tadi sudah kita baca semua bukti-buktinya. Ya, itu yang penting. Hada ma fayata'ayyan al-masir ilaiha. Ya. Dan seterusnya. Hada ma tayassara jamu fi hadzal bas waladhi aradtu bi tahrir, dan seterusnya selesai. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala abdi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah ya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi amal saleh. Saya sampaikan jazakumullah khairan atas kehadiran antum semua ya. Pesan saya untuk pribadi dan untuk antum semuanya ya, agar memperbanyak ya dan serius, memperbanyak dengan serius ya porsi mempelajari kitab-kitab tauhid ya yang diwariskan oleh ulama-ulama ahlu sunnah ya, perbanyak itu ya, itu perbanyak mempelajari ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan itu ya menjadikan kita ini istiqamah di atas tauhid sampai ajal menjemput kita. Wallahu taala alam ya, sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Pertanyaan sudah dulu apa sekarang? Pertanyaan. Boleh sekarang saja. Ya. Boleh. Nanti jawabannya siapa yang pendek saja. Boleh, silakan tanya. Karena kita memang targetnya sampai zuhur ya. Mengevaluasi aja pemahaman yang saya terima dengan target. Jadi pada hakikatnya seseorang muslim ya teman, muslim apabila melakukan kekufuran, kirikan walaupun satu macam kekufuran itu apalagi kufur akbar lah itu sudah masuk kufur. Iya. Sehingga ibadah-ibadah lainnya tidak sia-sia ya. Walaupun kan nampaknya dia melakukan sholat waktu tepat ya, puasa Ramadan ya, kemudian melakukan kekufuran misalnya apa penyimpangan misalnya, udah dia kufur. Iya. Iya, dia kafir. Jadi di sini pada hakikatnya esensinya seseorang muslim harus tunduk patuh secara totalitas kan. Betul. Tidak bisa melakukan apa kekufuran sedikit pun. Iya. Sudah batal. Iya. Karena namanya juga pembatal. Ya. Walaupun sedikit batal. Iya. Kemudian kita bisa menyikapi dia yang sudah kufur akbar kita sebagai apa ya? Orang kafir. Ya hukum lainnya. Iya. Kan, misalnya kita beritahu, kita nasihati, kita beritahu, kita dakwahi, dan kita sikapi. Ya. Misalnya menurut istri ini dia seorang laki-laki kan, istri masih mukmin, kita pisahkan. Kalau yang punya hak untuk memisahkan, punya wewenang untuk memisahkan adalah pengadilan. Itu masuk eksekusi pengadilan. Iya. Tapi istrinya wajib menjauhi. Iya. Makanya dalam fatwa-fatwa para ulama ketika ditanya bagaimana kalau suami saya nggak sholat, ya. Maka para ulama akan menjawab sang istri itu wajib semaksimal mungkin berusaha untuk menghindarkan dirinya dari suaminya, dari lelaki itu sampai pengadilan memutuskan. Iya, itu ada di fatwa Lajnah Daimah, ada di fatwa Syekh bin Baz, ada di fatwa Syekh bin Utsaimin. Ya. Tapi dari sebelumnya kita dinasihati dulu. Oh mesti. Seperti yang kemarin, ya. Seperti yang kemarin kita baca. Kalau nggak tahu ya dikasih tahu. Iya. Iya. Kembali kepada
kembali udah. Ya. Tapi kembali kepada muslim lagi. Kembali kepada Islam lagi. Alhamdulillah. Terus pertanyaan kedua Ustaz, kan kesyirikan itu banyak bentuknya Ustaz ya? Ya, Masya Allah. Tapi tadi disampaikannya hanya seringnya masalah kubur aja. Ya. Syirik kubur. Ada kalau kita ambil contoh kesyirikan mungkin bisa diambil dari makna tauhid Ustaz. Ya. Tauhid itu kan banyak. Ya, betul. Tapi pembesar-pembesarnya tadi kan ada 5 di antaranya. Ya. Iblis, dukun, orang yang minta disembah, dan yang kelima kan membuat hukum selain hukum Allah, yang bertentangan dengan hukum Allah, itu tauhid kan. Berarti kita tidak ingin mengambil contoh itu cukup lengkap, dan selain kita tidak jadi luas gitu. Insya Allah. Contohnya orang bertanya udah dukun kan? Iya, betul. Dukun yang mempercayainya itu udah Jadi tukang sihir, akbar ya. kan, gitu ya? Syirik akbar, betul. Akbar, ya. Masuk itu, termasuk di dalamnya. Ya. Dan antaranya lagi dia memutuskan hukum tidak dengan hukum Allah. Itu masuk syirik akbar aja. Kalau persoalan menghalalkan apa yang hukum yang Allah tetapkan hukum haramnya, atau mengharamkan apa yang Allah tetapkan hukum halalnya, maka para ulama kita mempersyaratkan dia mengetahui. Dipersyaratkan dia mengetahui. Jadi kalau ada orang menghalalkan apa yang Allah haramkan, kapan divonis kafir? Kalau dia tahu. Kenapa? Karena hukum halal haram, ya, hukum itu tadi sudah saya singgung, itu mauqufun bi bulughi syara'. Dipersyaratkan apa? Syariat itu sampai ke dia. Syariat perkara itu sampai ke dia. Jadi kalau orang menghalalkan apa yang Allah haramkan dalam keadaan dia tidak tahu, ya, dalam keadaan tidak langsung divonis kafir. Tidak langsung divonis kafir. Kalau sudah dikasih tahu tapi tetap bertahan pada keputusan dia, baru dia kafir. Jadi dalam persoalan ini ada dibedakan. Itu disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di Mulakhas Syarah Kitab Tauhid, ya. Kemudian disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah di Taisir Azizul Hamid, ya. Jadi ini ada perbedaan dalam masalah itu. Ya. Harus mengambil uzur. Iya, ada dalam masalah itu, ada kaitannya, ya. Kenapa? Karena itu tadi, kalau hukum itu mutawaqqaf ala bulughi syara', berbeda dengan syirik ibadah. Makanya kenapa contohnya syirik-syirik ibadah terus? Karena kita sedang membahas yang langsung divonis. Sedang membahas yang langsung apa? Divonis. Gitu. Kalau persoalan-persoalan syirik yang diistilahkan dengan syirik ta'ah, ya, maka itu dipersyaratkan tahu. Dipersyaratkan tahu. Ya. Iya, ya, itu betul. Perlu dikasih tahu dulu. Ya, perlu dikasih tahu dulu. Ya. Termasuk yang merubah syariat juga harus dikasih tahu. Ya. Yang merubah syariat. Ya, itu tadi menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu di Kitab Tauhid tidak mempertegas hukumnya. Beliau mengatakan judulnya begini: Man ata'al ulama wal umara fi tahlili ma haramallah wa tahrimi ma ahallallah. Ya, hukum orang yang mentaati ulama atau umara dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tidak, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak seperti judul-judul yang lain. Kalau judul yang lain beliau tegas, minasyirki adzabu li ghairillah, termasuk syirik akbar menyembelih hewan dikurbankan untuk selain Allah. Minasyirki anadru li ghairillah, termasuk syirik akbar nazar untuk selain Allah. Minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u li ghairillah, termasuk syirik akbar istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Tapi ketika bicara masalah itu enggak ditegaskan ini syirik enggak, termasuk syirik enggak. Kenapa? Karena ada perincian itu tadi. Ya, karena ada perincian itu tadi. Kondisinya dia tahu atau tidak. Karena hukum itu berkaitan dengan apa? Bulughus syara'. Dipersyaratkan syariat dalam masalah itu udah dia ketahui. Gitu. Ya. Makanya dalam Nawaqidul Islam pembatal yang keempat dikatakan di situ oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, manitaqada, siapa yang berkeyakinan
ada hukum yang lebih baik dari hukum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Yang berkeyakinan. Keyakinan berkaitan dengan apa? Hati. Bukan orang yang berbuat, ya kan? Bukan orang yang berbuat, tapi keyakinan. Kembalinya kepada keyakinan. Iya. Itu sisi-sisi perbedaan. Beda dengan pembatal yang pertama. Ya, pembatal pertama man asyraka billah, pembatal man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaid. Yang ketiga man lam yukaffirul musyrikin. Tapi begitu yang keempat man ittaqada, berkaitan dengan hukum tadi. Iya. Jadi itu perlu diperjelas. Demokrasi itu kan Iya, demokrasi syirik, kufur akbar. Demokrasi setelah pelaku demokrasi pelakunya apa? Karena demokrasi itu kan komprehensif, sesuatu yang murakkab. Ya, namanya juga kompilasi dari hukum Islam, kompilasi dari hukum adat, kompilasi dari hukum kufur, kompilasi. Ya. Nah, sekarang dalam demokrasi ini apa? Pelaku demokrasi itu yang bagaimana? Yang mendakwahkan demokrasi, kafir. Ya, yang meyakini demokrasi itu boleh, kafir. Yang meyakini demokrasi itu lebih baik, kafir. Ya. Apa maksudnya pelaku demokrasi ini apa? Kalau orang nyoblos, ini maksudnya yang mana? Kalau dia menganggap demokrasi ini nih coblosan untuk mempertahankan demokrasi, ya, di wilayah kita, Wakanda ini, ya. Kemudian dia meyakini karena demokrasi itu lebih afdal daripada yang lain-lainnya termasuk Islam. Sudah dia kafir, nggak nyoblos saja dia kafir, apalagi nyoblos. Ya, jadi ini perlu dirinci. Maksudnya pelaku demokrasi itu apa? Ya, pelaku demokrasi itu apa? Perlu iya. Maka yang paling selamat kalau dalam hal-hal seperti itu bertanya kepada ulama kan. Kalau yang begini gimana sih? Kalau yang begini gimana sih? Karena itu murakkab. Murakkab itu apa istilahnya? Kompleks. Kompilasi. Kompleks. Iya, Allah. Saat tahun-tahun kaca misalnya di suatu demonstrasi ada partai yang memperjuangkan Islam ya. Kan itu berarti pendiri ya, kemudian pengurus, kemudian pengurus, kemudian jurkam ya, calegnya, kemudian pengikutnya, partai non-Islam, partai yang tujuannya bukan menegakkan syariat Islam, kafir. Itu ada fatwa Lajnah Daimah. Bahkan yang nyoblos partai itu, kata Lajnah Daimah, dikhawatirkan ikut kafir. Sebaliknya partai yang selain itu yang mendukung Islam tuh, ada partai kan yang itu penting itu ya. Penting itu. Kalau partai Islam yang tujuannya menegakkan syariat Islam, ya, tujuannya menegakkan syariat Islam, wajib didukung. Tapi tidak ada itu. Itu tidak ada. Bagaimana itu? Hah? Makanya ini kan namanya teori kan. Pada realitanya saya nggak tergambar, ini ada nggak itu? Bentar, PKS ya. PKS kan sikap terhadap dia bagaimana? Kufur akbar. Pokoknya begitu patokannya ya. Patokannya begitu. Hah? Patokannya begitu. Ya. Partai ini pendirinya, pengurusnya, jurkamnya, pengikutnya, ya, partai yang non-Islam, yang disebut dengan apa? Ahzab Ilhadiyah, partai non-Islam. Yang kedua, partai itu tidak memiliki tujuan untuk menegakkan syariat Islam, ya, maka ini semua kafir. Alatul kafir. Bagaimana orang yang menyoblosnya? Ya kan? Pertanyaannya gimana orang yang mencoblosnya? Kata Lajnah Daimah, yukhsha alaihi al-kufr, dikhawatirkan ikut
kafir. Udah. Ya. Kalau orang yang mengatakan katakan mereka kata yang kafir, kemudian dengan pertimbangan dicari yang paling sedikit mudarat. Nah, kafir dengan kafir semuanya mudarat, tidak ada yang ringan. Mudaratnya besar semua kafir dengan kafir, tidak ada. Yang kalau Ya. tidak memiliki, maka yang paling besar mudaratnya Tidak. Yang mendatangkan mudarat itu Allah Subhanahu wa taala. Yang mencabut mudarat itu Allah Subhanahu wa taala. Ya? Iya, tidak. Dalam kekafiran tidak berlaku ikhtiyaru akhaf dararain. Saya anukan. Apa namanya? Nanti dibuka sendiri ya rujukannya ya. Saya sudah menulisnya di status. Jadi dalam kesyirikan dan kekafiran tidak berlaku memilih salah satu dari dua kekafiran yang ringan madorotnya. Dan itu yang dipakai oleh Lajnah Daimah untuk menjelaskan itu. Jangan gaduh dulu ya, jangan gaduh dulu. Tenang. Ya. Saya di sini bukan curkam ya. Adzan dulu boleh, silakan. Ya, silakan. Allah